Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Karmilah dengan NIM 12120202118. Baik, dalam video ini saya akan menjawab pertanyaan terkait UAS pada mata kuliah Filsafat Islam. Pertanyaan yang pertama atau pertanyaan nomor 1, pertanyaannya yaitu teori emanasi mengenalkan kita pada hubungan alam dengan pencipta atau Allah. Filosof barat kebanyakan berpendapat bahwa munculnya alam merupakan pancaran bukan karena ciptaan. Bagaimana pendapat Anda? Nah, di sini jawaban saya yaitu saya berpendapat bahwa alam semesta ini merupakan hasil dari ciptaan oleh Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya percaya bahwa keberadaan alam semesta ini adalah bukti kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan yang telah menciptakannya. Meskipun ada beberapa teori yang berbeda pendapat tentang asal-usul alam semesta ini, saya tetap berpegang teguh pada keyakinan saya bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Namun, saya juga menghargai pendapat para ilmuwan lain bahwa munculnya alam semesta ini merupakan hasil dari pancaran atau manifestasi dari sesuatu yang lebih besar. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu deskripsikan hakikat jiwa menurut Ibnu Sina dan apa perbedaannya dengan mulatsadra. Nah, di sini Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa itu adalah sesuatu yang tidak terbuat dari bahan dan tidak bisa hancur. Nah, Ibnu Sina juga menganggap bahwa jiwa sebagai sesuatu yang abadi dan memiliki kemampuan untuk berpikir dengan cara yang universal. Nah, adapun menurut Mulatsadra berpendapat bahwa jiwa manusia ini asalnya itu terdiri dari bahan dan kemudian berkembang menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Dia juga melihat bahwa jiwa sebagai kombinasi antara apa yang membuat kita menjadi diri kita dan apa fakta bahwa kita ada. Nah, jadi perbedaannya yaitu bahwa Ibnu Sina melihat jiwa sebagai sesuatu yang tidak terbuat dari bahan dan abadi dan bersifat abadi, sedangkan Mulatsadra adalah melihat jiwa itu sebagai sesuatu yang berkembang dari bahan dan menjadi sesuatu yang tidak terlihat. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Nah, pertanyaannya yaitu menjelaskan filsafat akhlak Ibnu Maskawi dan Ikhwanus Shafaa serta implikasinya terhadap pendidikan akhlak. Nah, menurut Ibnu Maskawi, akhlak yang baik adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Nah, Ibnu Maskawi juga mengajarkan bahwa akhlak yang baik melibatkan sikap dan tindakan yang jujur, adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Adapun menurut filosof Ikhwanus Shafaa beliau mengedepankan konsep keindahan dan harmoni dalam kehidupannya. Nah, Ikhwanus Shafaa ini menekankan pentingnya pengembangan akhlak yang baik seperti kejujuran, kebaikan, dan kebijaksanaan untuk mencapai keharmonisan dalam diri seseorang dan hubungan dengan alam sekitar. Nah, pendidikan akhlak maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dari filsafat akhlak Ibnu Maskawi dan Ikhwanus Shafaa bahwa pendidikan akhlak harus menekankan pada pembentukan sikap jujur, adil, bijaksana, dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, juga harus mendorong pengembangan keindahan moral dan spiritual dalam diri setiap individu untuk mengedepankan keharmonisan dalam hubungan dengan alam sekitar. Nah, dengan demikian, pendidikan akhlak yang didasarkan pada filsafat akhlak Ibnu Maskawi dan Ikhwanus Shafaa ini akan membantu setiap individu untuk menjadi manusia yang baik, bijaksana, dan harmonis dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya yaitu, adakah hubungan akhlak, ilmu, dan tauhid menurut Imam Al-Ghazali? Nah, di sini bahwa Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa
akhlak, ilmu, dan tauhid itu saling terkait dan saling mempengaruhi antara satu dan yang lainnya. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak yang baik adalah hasil dari pemahaman yang benar tentang tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang layak disembah. Nah, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ilmu adalah sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang tauhid dan untuk mengembangkan akhlak yang baik. Nah, ilmu yang benar dan bermanfaat harus digunakan sebagai alat untuk memperkuat keyakinan kita pada tauhid dan untuk memadu kita dalam bertindak dengan akhlak yang baik. Nah, menurut pandangan Al-Ghazali, ilmu tanpa akhlak yang baik, tanpa pemahaman yang benar tentang tauhid juga dapat berbahaya. Nah, tanpa akhlak yang baik, pengetahuan dapat digunakan dengan cara yang salah atau dapat merugikan orang lain. Nah, tanpa pemahaman yang benar tentang tauhid juga, ilmu dapat menjadi sumber kesombongan atau kesesatan bagi seseorang. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa bahwa akhlak, ilmu, dan tauhid itu saling berkaitan antara satu yang lainnya. Jika tadi dijelaskan, jika ilmu tanpa akhlak, maka kita tidak bisa memperkuat keyakinan kepada tauhid. Nah, jika jika akhlak tanpa pemahaman juga itu dapat membahayakan orang lain dengan menggunakan ilmu itu dengan cara yang salah dan bisa merugikan orang lain. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir. Pertanyaannya, jelaskan secara singkat mind map makalah yang sudah Anda presentasikan. Nah, di sini saya sebagai kelompok 8 dengan judul Pemikiran Filsafat menurut Al-Ghazali. Nah, dalam mind mapping saya dijelaskan tentang biografi Al-Ghazali dan pemikiran filsafat Al-Ghazali. Nah, Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah, beliau dilahirkan di kota kecil Tus yang termasuk wilayah Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Al-Ghazali ini dulunya menjadi guru besar dan sebagai rektor di Madrasah Nizamiyah di Baghdad. Beliau mengajar di sana selama 4 tahun. Nah, dan pada waktu itu beliau menyusun bukunya dengan judul Maqasid al-Falasafah yang berisi pemikiran kaum filosof yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Logika ac Philosophina al-Ghazalis Arabis pada tahun 1145 Masehi oleh Dominicus Gundisalinus. Setelah beberapa tahun, Al-Ghazali kembali ke kampung halamannya dan beliau mengajar di beberapa madrasah. Beliau juga mendirikan sebuah zawiyah, yaitu sebagai tempat belajar dan beribadah. Beliau meninggal pada tahun 505 Hijriah atau 1111 Masehi di Tus. Dan beliau dimakamkan di sana. Beliau juga dihormati sebagai salah satu ulama filosof dan sufi terbesar di Islam. Adapun pemikiran filsafat Al-Ghazali. Nah, pemikiran filsafat Al-Ghazali ini ada 3, yaitu tentang metafisika, irodah Tuhan, dan etika. Isi dari metafisika, menurut Al-Ghazali, metafisika terkait tentang metafisika atau tentang ketuhanan, beliau berpendapat bahwa ketuhanan harus berdasarkan wahyu atau dalil, tidak hanya mengandalkan akal saja. Kemudian irodah Tuhan. Al-Ghazali berpendapat semua yang terjadi dan semua yang ada di bumi terjadi karena kehendak Tuhan. Yang terakhir yaitu pemikiran tentang etika.
Menurut Al-Ghazali, sebagai manusia kita harus memiliki etika yang baik, baik itu kepada Allah, manusia, dan alam semesta. Hablum minallah, hablum minannas, dan hablum minal alam. Baik, terima kasih. Cukup sekian video jawaban UAS dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.